Oke, sekarang kita coba simulasi kerja soal UTBK 2026. Ini soal PK dari TO ke-8-nya Inten ya. Yang pertama di sini diketahui F1 dengan 2 ada fungsi Fn juga nilai dari F11. Kalau ada fungsi berurutan seperti ini nih yang besar taruh aja depan ya, Fn plus 1 pindah-pindah ruas jadinya Fn ditambah 1. Jadi kalau kita ganti n-nya dengan 1 kita dapat F2-nya sama dengan F1 kan 2 ya tambah 1 dapat 3. Jadi dari sini kan berurutan selalu nambah 1. Jadi kalau ditanya F3 berarti 3 tambah 1 4. Jadi kalau kita mau mencari F101 ya tinggal tambah 1 jadi 102 ya jawabannya yang E. Lalu yang kedua ada A sama B berlaku pertidaksamaan sama pembagiannya ada ya nilai B terbesarnya. Nah ini bentuk pembagiannya kalian sederhanakan dulu. A per B jadikan kepecahan berarti 625 dibagi sama 1000 ya. Nah ini tinggal bagi 25 dapatnya 25 per bawah bagi 25 jadi 40 bagi 5 lagi jadi 5 per 8. Ini bentuk paling sederhananya ya. Yang diminta adalah B terbesar tapi harus memuat ini ya. Berarti penjumlahan atas bawah nggak boleh lebih dari 100. Berarti ambil aja angka di sini ya 8 kali 8 misalkan 64 tapi atas 40 lebih. Oh berarti pasti 7 ya. Kalau dikali 7 bawah 56 atas 35 ya. Ini kan kurang dari 100 berarti terbesarnya di 56. Yang ketiga mau menyederhanakan bentuk pecahan. Nah untuk menyamakan bentuk pecahan perhatikan di X-nya 6X 2X nih kalau dibagi 2 kan 3 ya. Jadi caranya adalah 3 dikalikan bentuk yang bawah ini 2x min 1. Kalau kita kali pelangi kan jadi 6x min 3. Padahal di sini kan pas 4. Berarti harus ditambah sama 7 biar nggak ngubah fungsi 2x min 1. Sehingga ini bagi sini jadi 3 ditambah ini kayak dipecah biasa ya per 2x min 1. 3 ditambah 7 per 2x min 1. Yang keempat ini tentang sudut ya, ini pelurus pasti di sini 25 ya. Karena di sini 2W ini juga pasti 180 min 2W ya. Lalu total sudut segitiga kan 180 ini tambah sini. Ini yang W-nya jadi minus W ditambah 25. 180-nya kan kecoret ya. Jadi W-nya dapat 25. W25 berarti di sini sama saja dengan 155. Berarti kita dapat V-nya 155 dibagi 5 berarti dapat 31 ya. Lalu soal berikutnya ada Hersa ya yang membeli motor harga belinya B, harga jualnya C, mengalami penurunan kerugian. Kerugian berarti harga beli dikurangin harga jualnya ya, berarti B minus C dibagi karena persentase otomatis harus terhadap harga belinya, tinggal kalikan aja 100%. B per B1 ya kali 100 berarti kita dapat 100 min 100 J per B ya. 100 min 100 J per B yang D. Yang berikutnya ada pertidaksamaan. Berikut nilai Y yang mungkin kecuali yang diminta. Kita fokus pada Y-nya ya. Kita bagi 4 semua berarti dapatnya adalah 2X plus 5 per 4. Nah ini ada triknya ya guys. Jadi kalau misalkan ada Y lebih sama dengan gitu ya, berapapun nilai X yang ambil yang paling kecil. Berarti jawabannya pasti yang E. Kenapa gitu ya? Kalau misalkan E-nya ini masuk berarti kan lebih dari min 4 ya. Berarti min 1, 0, 3, 5 itu pasti masuk. Jadi nggak usah dihitung ya. Jawabannya pasti angka terkecilnya. Terus berikutnya ada persamaan kuadrat ya. Fadlan Ilman membuat kesalahan. Fadlan di sini C yang keliru, Ilman salahnya yang B. Agar akan dapatkan Fadlan 62 sementara Ilman sini persamaan yang Ilman baca. Oh berarti ini yang dibaca ya. Berarti akarnya min 7 sama min 1 gampang nyusun PK ya. Jadi langsung X plus 7 kan X min X1 ya cara mencarinya. Berarti X plus 1 sama dengan 0. Tinggal kali biasa, ini X tambah 7X berarti 8X tambah 7 sama dengan 0. X kuadrat plus 8X plus 7 ya. Yang kedua di sini ini masih soal yang sama ya, akar-akar yang sebenarnya. Nah ini kalian harus cek ya, yang salah tadi Fadlan membaca C-nya. Ingat kalau ada bentuk seperti ini kan hasil penjumlahan akar-akarnya dapat sini ya, X1 tambah X2. Ini yang C-nya tuh kan X1 kali X2, C per A. Berarti karena salahnya C yang Fadlan, gitu ya, Fadlan berarti yang benar adalah B-nya. Hasil penjumlahan akar-akarnya Fadlan dapat sini. Oh berarti 6 tambah 2 gitu ya, itu benar punya Fadlan. Jadi sama dengan di sini X1 tambah X2-nya ya, berarti ketemunya adalah
8 ya. Ini hasil penjumlahannya di sini benar punya Fadlan. Lalu berikutnya yang punya Ilman. Ilman ini katanya salah membaca B gitu kan ya. Berarti hasil kalinya benar. Hasil kalinya min 7 kali min 1 X1 kali X2. Hasilnya harus sama dengan 7. Kalian tinggal cek aja yang hasil kalinya 7 kalau ditambah 8 itu berapa dari angka sini. Berarti 1 sama 7 ya. Di soal berikutnya ada segitiga ABC, titik E terletak di tengah garis AB. Oh, di sini tengah-tengah ya. Lalu ruas ED tegak lurus AC. Oh, ini siku-siku, ini siku-siku. DE-nya 8, di sini diketahui 8, sudut ABC-nya 75 ya. Lalu besar sudut BED. Ini kan pasti sama 75 ya, 150 berarti ini pasti 30. Ini 30, 90, ini pasti 60. Ini pelurus berarti 120 ya BED. Lalu berikutnya soalnya masih sama, panjang BF. BF itu yang kesini, ini tadi 8, ini siku-siku, ini siku-siku. Ini kalian sebenarnya bisa pakai kesebangunan atau sudut trigono juga bisa. Ini kita pakai kesebangunan aja. Di sini misalkan X, otomatis ini X ya. Misalkan di sini anggap Y ya. Berarti Y per 8 sama dengan ini total yang besar. Ini kan segitiga, ini sebangun yang besar sama yang kecil. 2X per X ya. Berarti kita dapat Y-nya adalah 16 ya. Berarti di sini panjang dari BF-nya adalah 16 yang C. Lalu ini soalnya masih sama ya, luas dari segitiga ABC. Nah, di sini tadi dapat 8, ini kita punya 30. Pakai ini kan siku-siku ya, pakai trigono aja. Sin 30 sama dengan depan per miring itu kan setengah ya, berarti ini pasti 16. Ini otomatis 16 juga karena sama. Sehingga luas segitiga itu kan setengah, pakai aturan yang ada sinnya aja ya, setengah kali panjangnya sini kan 32 kali 32, ini setengah kali panjang sini kali panjang sini, sin 30 adalah setengah ya, berarti 16 kali 16 256 ya, berarti jawabannya yang A. Yang soal berikutnya ada fungsi G sama F, hasil dari GF3. Ini F3 dulu, berarti ini kita samakan dengan 3 ya, 5 min 4X sama dengan 3, berarti kita dapat X nya berapa? Setengah ya. Masukkan ke sini 2 kali setengah 1 tambah 1, berarti ini kita punya nilainya 2. Sekarang G2 masukkan ke sini, berarti 2X plus 1 sama dengan 2, berarti X nya setengah ya. Masukkan ke sini di terakhir, berarti 5 minus 2 sama dengan 3, jawabannya yang C. Soal berikutnya ada pertidaksamaan manakah yang nilainya lebih besar ya, paling besar. Ini X lebih dari Y, Y lebih dari Z, berarti di sini X lebih dari Y lebih dari Z ya. Biar terbesar ya, yang paling besar kurangin paling kecil ya. X min Z sudah paling gede nih, X min Z yang A ya. Lalu ada flowchart di sini, jika diberikan inputnya 7, berarti di sini A-nya kita mulai dari 7. 7 kuadran 49 kurang dari 40 tidak ya, berarti kita masuk ke sini, berarti kita dapat B-nya adalah 11. 11, C-nya berarti dapat 22 ya. 22 habis dibagi 4 enggak ya, berarti enggak masuk ke sini. Berarti D-nya 22 kali 5 110, berarti ini dapat D-nya adalah 104 ya. Terus di sini oh D-nya benar ya. Di sini kita sudah dapat semua. Sekarang kita coba cek 104 dibagi 4 pasti ya. Ini 104 bagi 4 ini berapa ini? Ini 52 26 ya. Berarti D-nya 26. D-nya kurang dari 20, 26 kurang dari 20 ini salah. B-2A ganjil. B-nya tadi 11 dikurangin 14. Ya benar ya, ganjil negatif ya. Terus A kali B ganjil 11 kalikan 7 ini juga benar ganjil. D kelipatan 3, 26 kelipatan 3 enggak ya, 6 tambah 28 enggak bisa dibagi 3, berarti ini salah. Lalu soal selanjutnya ada pertidaksamaan lagi berdasarkan banyak pernyataan yang pasti benar. Nah kalau ada kayak gini nih kalian lihat aja yang bentuk perkalian sini. Ini ya, X kali Y itu kan negatif ya, yang ini negatif ya, otomatis biar hasilnya negatif Z-nya pasti positif gitu kan ya. Nih X-nya kan negatif. Ini negatif kali apa beda negatif, berarti Z-nya harus positif. YZ-nya negatif nih, YZ-nya negatif berarti X-nya harus apa? X-nya harus positif. Nah, X-nya positif ya. Nah, sekarang kalau X Z-nya positif, di sini Y-nya harus apa? Beda negatif. Oh, berarti Y-nya harus negatif. Nah, kayak gini gampangnya.
X tambah Y tambah Z kurang dari 0 ini belum tentu ya, karena angka besarnya ini nggak tahu, berarti ini bukan. X pangkat 3 lebih dari Y pangkat 3 ya, bilangan positif ini di lebih dari, kalau pangkat ganjil di sini kan tetap ya, berarti ini benar. X tambah Z, Z-nya kita coret, X lebih dari Y ini ya positif, lebih dari negatif, ini juga benar ya. X min Y lebih dari 0. Nah, di sini bilangan positif dikurangin bilangan negatif juga pasti lebih dari 0 ya, berarti ada 3. Yang ke-16 ada fungsi pertidaksamaan di X-nya sama dengan 2, berarti 3. 2 minus 1, 1, berarti di sini kita dapat 3, di sini F2, semua ganti X-nya dengan 2 ya. 2 pangkat 2 4 kali 3 12 tambah 4 jadi 16, berarti nilai F-nya di rentang ini ya. Ini berarti masuk. 16 nggak ada sama dengannya, nggak masuk ya, berarti cuma 1, 2, dan 3. Lalu soal selanjutnya ada pertidaksamaan manakah hubungan yang benar. Ini pertidaksamaan tinggal pindah-pindah ruas ya, 2X lebih dari 2, X-nya lebih dari 1. Di sini min X kalikan negatif, berarti min X tanda dikalikan negatif berubah ya, min 1. Min X-nya di sini kurang dari min 1, ini lebih kecil min 1, kayak min 2, min 3, dan seterusnya. Otomatis Q-nya pasti lebih gede ya, Q lebih gede daripada P. Yang berikutnya ada definisi A-nya bilangan genap positif. Ini kita operasikan aja. P min R plus T, sesuaikan aja P min R plus T, berarti dari sini 3 min 1 2 ditambah A gitu kan ya, dikalikan sama Q plus S, ini tambah dikurangin yang bawah, ini tambah sini berarti 3 dikurangin yang bawah dikurangin sama yang A kayak gini. Nah, ini kita akan cek ya apakah nanti hasilnya nih kita bandingkan sama yang 2. Pertama, kalau misalkan di sini kan bilangan genap positif ya, yang paling kecil misalkan kita ngambil A-nya 2. Kalau misalkan A-nya 2, ini kan 4 ya. 4 di sini dapatnya lebih dari 2. Tapi kalau misalkan kita A-nya itu semakin gede, ini kan pasti negatif, ini positif, pasti negatif, pasti lebih kecil. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Berarti nggak bisa ditentukan ya. Yang berikutnya ada 5 bilangan memiliki median dan modus yang sama. Rata-ratanya, rata-rata tuh kan ini di total dibagi 5, apakah hasilnya bisa dicari. Jadi bentuknya nanti kita akan mencari A plus B plus C plus D plus E dibagi 5, apakah bisa dicari atau enggak ya. A sama dengan B, C sama dengan D sama dengan E. Jadi posisi yang pertama gitu ya, ini B-nya sama dengan A, kita tulisnya AA, terus yang C ini D-nya juga sama C gitu kan ya. Seperti ini. Jadi dari sini itu median sama modusnya benar ya, mediannya C-nya kita dapat 6. Cuma masalahnya kalau kita tambah gitu ya, mencari rata-ratanya, A-nya nih belum dapat, nggak tahu, berarti ini masih belum cukup ya. Jangkauan kelima data sama dengan 3, jangkauan itu besar dikurang kecil. Misalkan ini sudah urut ya, E min A-nya itu sama dengan 3, yang lainnya ini nggak tahu nih B, C, D-nya berapa, berarti ini juga nggak cukup. Tapi kalau misalkan 1 sama 2 yang kita gabung, jangkauannya ini kan nanti dapat ya, C min A-nya sama dengan 3 itu kan ya, C-nya 6. Nah, A-nya otomatis dapat, otomatis rata-ratanya bisa dapat. Berarti kalau digabung ini bisa cukup. Jadi duanya harus bersama-sama. Kalian nggak perlu ngitung angkanya berapa ya, cukup tahu aja cukup atau enggak. Yang ke-20 yang terakhir ya, X kurang dari Y, apakah X min Y plus Y min Z min Y-nya negatif atau enggak. Ini yang pertama ya. Di sini Z kurang dari X. Pertama dari sini X min Y ya, otomatis kalau kita pindah ruas X min Y gitu ya, ini otomatis pasti negatif. Ini negatif ya. Lalu berikutnya Z min Y gitu ya. Perhatikan di sini Z kurang dari X. Nah, X-nya kurang dari Y, otomatis dari sini bisa kita tentukan Z-nya pasti kurang dari Y. Sehingga kalau kita ubah jadi Z min Y pasti kan negatif ya. Ini negatif. Jadi negatif tambah negatif hasilnya pasti negatif. Berarti yang pertama ini sudah cukup ya. Yang kedua Z kurang dari Y gitu kan ya. Dari sini Z kurang dari Y, Z min Y-nya kurang dari 0 ya. Ini kan negatif ya dari kondisi awal. Di sini negatif juga, negatif tambah negatif pasti negatif. Berarti ini juga cukup ya. Ini masing-masing nih cukup ya. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Jawabannya yang D.